Khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke owner, ke saya, itu akan saya fasilitasi di sistem, Om. Jadi silahkan masukkan itu di kotak saran, kemudian pilih tujuan pertanyaannya itu ke owner, jadi bukan ke IT, bukan ke keuangan, bukan ke cover komplain, tapi ke owner. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akan saya jawab di live streaming gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om dan Tante, agen reseller seluruh Indonesia. Ya, malam ini saya menyapa Anda semua lagi. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang FB Ads. Moga-moga malam ini belum tidak ada masalah ya terkait dengan jaringan, sehingga nanti biar lancar semuanya. Nah, malam ini nanti saya juga ingin membahas tentang rutinitas bisnis kita ya. Jadi sebenarnya untuk melihat perkembangan bisnis ini, apa ya saja yang harus diperhatikan oleh seluruh jaringan terkait dengan di sistem yang ada di masing-masing, atau sistem yang sudah bisa di login di setiap reseller dan di setiap agen. Suaranya udah bagus belum, Bung? Sudah ya. Oke, kita akan percepat dulu. Kita akan masuk ke sistem dulu ya, sebelum nanti kita evaluasi tentang FB Ads yang kemarin kita jalankan. Saya ingin mengupdate ke seluruh jaringan tentang kondisi hari ini. Kita tahu bahwa DP masih di close, tapi kita juga hari ini masih berkesempatan untuk melakukan rutinitas di pelunasan gitu. Ini sudah beberapa ada yang masuk ya. Oke, sudah ada yang masuk. Ini Om Amor, Regar Spot. Gresik hadir Om. Gresik lah. Gresik ya Om, ini maksudnya Gresik. Maksudnya Gresik, oke. Om Amor dari Gresik hadir, siap. Ya. Ini kalau saya baca ini kan kalau menyebutkan lokasi wilayah gini tuh rasanya jadi kayak anu ya Om ya. Jadi bener-bener jaringan ini bener hidup ya. Jadi Gresik hadir, Surabaya hadir, Palembang hadir kan gitu kan. Jadi tiap malam ini kayak kayak bener-bener ketemu dengan seluruh orang di Indonesia yang apa ya, mewakili dari sebuah bisnis yang awalnya kita tahu ini dulu ini kayak apa dan sekarang seperti apa. Semoga saja nanti ke depan jaringan ini semakin akan bertambah di kabupaten-kabupaten lainnya ya gitu. Jadi kesempatannya di mana untuk menambah jaringan di kabupaten-kabupaten lainnya ini nanti akan terletak pada posisi di mana reseller-reseller hari ini yang naik agen itu akan open reseller. Nah, di situ nanti seluruh kabupaten kota di Indonesia akan kita list, di jajaran marketing manajemen itu akan membuat list di mana posisi jaringan yang belum masuk ke kabupaten atau kota di wilayah di Indonesia ini. Nah, oleh karenanya pasti nanti open reseller itu akan disuplai 100% dari manajemen. Nah, yang penting jangan sampai rugi. Ruginya apa? Ruginya kalau belum nyampe ke posisi agen gitu ya. Om Heri Muryanto, Pekanbaru hadir. Nah, betul kan? Pekanbaru hadir gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, karena ini sudah 19 orang yang bergabung ya. Saya pengen mengupdatekan dulu bagaimana bisnis kita hari ini. Saya masuk langsung ke Regar Market. Oke. Saya masuk di Regar Market, di laporan keuangan. Kemudian di laporan omset. Nah, kita cek hari ini ya.
hari ini tanggal 4 April 2020. Oke, sampai jam hari ini terbaca bahwa slot itu di 280 transaksi. Kemudian total omset sampai jam ini, detik ini adalah 100.409.990 yang terbagi 75 juta sekian adalah omset manajemen, dan bagi hasil atau klaim agen reseller di 22 juta. Kemudian juga ada penambahan dari transaksi bermasalah yang ada di hari kemarin gitu ya. Nah, kita masih berharap bahwa sampai malam nanti ini akan normal lagi di angka 125 sampai 130 juta lah. Saya yakin juga pasti akan bergerak ke arah sana nanti waktu closing di malam hari nanti gitu. Nah, akhirnya kita bersyukur sekali ya. Jadi kita perlu bersyukur beneran dengan kondisi seperti ini, hanya mengandalkan pelunasan ternyata kita masih bisa bergerak gitu. Nah, berharapnya nanti setelah open PO bener-bener grafik dari pertumbuhan omset ini bener-bener real. Jadi kan hari pertama pasti kan tidak ada pelunasan nanti. Tapi semoga saja waktu hari pertama itu slot DP-nya itu benar-benar sudah di atas 500 slot. Amin. Gitu ya. Jadi sepakat ya Om dan Tante semua. Nanti mulai dari hari pertama besok semoga saja kita bisa membuat sebuah capaian hasil dari slot DP ini secara kolektif di seluruh jaringan bisa nyampe di atas 500 slot gitu, syukur lebih kan gitu. Oke. Oke, Om Samsurya, Breakbull, selamat malam Om. Oke, selamat malam. Nah, dari sini kemudian sebenarnya laporan keuangan ini ada dua hal yang perlu dicek Om dan Tante. Kalau di manajemen kita membukanya yang pertama itu adalah laporan omset yang tadi saya buka. Kemudian yang kedua adalah arus kas keuangan. Nah, di arus kas keuangan ini bedanya ada reporting dari arus kas yang sudah divalidasi dan arus kas yang belum divalidasi. Nah, ini kalau ini saya jelaskan seperti ini. Jadi di tanggal 4 ini ada omset 3.458 juta yang ini belum tervalidasi. Tanggal 3 ada 600.000 yang belum tervalidasi, 655.000 sekian. Tanggal 2 162.000 sekian, tanggal 1 5.164.000 sekian. Nah, total yang belum tervalidasi sampai detik ini itu ada 9.439.000 sekian. Nah, yang sudah tervalidasi di hari ini 100.291.990. Nah, sama dengan yang laporan tadi yang kita baca sebelumnya. Nah, jadi sama kan? Nah, kalau yang tadi itu yang tervalidasi, kalau yang laporan ini menjelaskan bahwa yang tervalidasi juga ada, yang belum tervalidasi juga ada. Nah, yang belum tervalidasi itu juga harus dipahami oleh seluruh jaringan. Belum tervalidasi itu belum bisa, artinya itu memang itu belum divalidasi. Jadi memang itu baru antrian baru, transfer baru yang baru terbaca, bisa seperti itu. Yang kedua, itu juga bisa karena transaksinya bermasalah. Contohnya yang di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ini yang masih belum tervalidasi, ini transaksi bermasalah. Nah, transaksi bermasalah itu bisa karena nominalnya beda, bisa karena sumber data banknya beda, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya jaringan harus paham ini. Sehingga apa? Sehingga kalau ada kekeliruan, segera langsung komunikasikan dengan bagian keuangan untuk dilakukan editing manual, dilakukan edit manual, sehingga transaksi ini segera tervalidasi. Kalau tidak tervalidasi atau kalau belum tervalidasi, PO itu belum bisa masuk ke proses produksi. Jadi pasti ini sangat merugikan sekali kan. Oke. Jadi saya berharap seluruh jaringan di proses ini benar-benar paham. Oke, benar-benar paham ya. Jadi kalau semisalkan transaksi belum tervalidasi, itu pasti akan membuat kerugian.
Dan kerugian terbesarnya adalah PO itu belum bisa masuk produksi sehingga dijamin kondisi 10 hari siap kirim itu pasti akan bermasalah gitu. Oke gitu ya Om dan Tante. Jadi checking dari laporan keuangan ini saja sudah bisa menjelaskan dua hal. Tadi bagaimana kita mengupdate laporan omset per hari. Yang kedua bagaimana kemudian melihat apakah transaksi yang kita lakukan ke manajemen ini sudah divalidasi apa belum. Seperti itu. Oke. Jadi setelah laporan keuangan, biasakan juga untuk kemudian checking metode atau update proses produksi. Nah, kita masuk di bagian metode. Nah, di metode ini sebenarnya ada rekap berjalan kumulatif. Ini yang rekap berjalan, sebenarnya rekap berjalan yang biasanya. Nah, cuma karena ada lockdown, kita adakan fasilitas menu rekap berjalan jaringan. Nah, yang ingin saya share ke Om dan Tante semuanya, ini direkap berjalan jaringan. Rekap berjalan jaringan ini hanya dimunculkan karena proses produksi yang nantinya akan lockdown. Nah, kita menjamin bahwa proses produksi sebelum lockdown itu akan dijamin sampai rekap 072. Nah, di menu tadi, nanti kalau 072 ini sudah selesai, akan kembali ke rekap yang biasa. Gitu. Jadi ini hanya khusus untuk pengawalan di proses lockdown. Oke, kita cek perkembangan dari proses produksi hari ini. Oke, ini terbaca sampai rekap 072 ya, Om dan Tante semuanya. Bisa dicek di sini walaupun tulisannya kecil. Ini 072. Oke. Kemudian di validasi keuangan semua sudah 0 yang warna merah ini. Di warna coklat ini adalah pending desain. Ini menyisakan satu. Nah, menyisakan satu PO. Nah, coba kita cek ini milik siapa ini. Nah, terbaca ternyata ini agennya atas nama Wahyuti, resellernya atas nama Rudi Junaidi. Nah, mohon segera Om, ini di keterangannya ID desain menunggu validasi. Jadi artinya ini lambat karena belum divalidasi gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kondisi seperti ini nanti user mengalami keterlambatan dari proses kinerja kita sendiri gitu ya. Jadi karena kita nggak ngupdate posisi validasinya, jadi ini benar-benar nampak bahwa ini tuh terlambat proses gitu. Karena yang lain itu sudah masuk ke penyelesaian, ini jaraknya jauh sekali, masih ada di pending desain, bahkan layout saja belum bisa mengerjakan ini kan gitu. Jadi mohon nanti Om Rudi Junaidi reseller dan agennya Wahyuti ini untuk segera konfirmasi ke user untuk segera divalidasi sudah benar apa belum ya, karena dari sekian rekap sudah sampai 072 ini tinggal satu ini saja itu ya. Oke, kemudian di bagian layout itu sudah 0. Kemudian di bagian hijau ini itu bagian validasi layout juga sudah 0. Yang hijau tua ini bagian printing juga sudah selesai. Bagian pressing menyisakan 5 PO dan malam ini pasti sudah selesai juga. Pasti malam ini selesai ini. Kemudian di bagian cutting menyisakan 119 PO di 26,5 lusin. Ini malam ini juga pasti sudah selesai. Ini bagian checking. Ini menyisakan 58,21 malam ini juga pasti selesai. Bagian dropping 81,92 ini akan menunggu seluruh pekerjaan sisa di pressing, sisa di cutting, dan sisa di checking ini akan digabungkan menjadi satu dan langsung akan di dropping ke penjahit. Jadi mulai besok semua pekerjaan ini sudah akan ada di penjahit gitu. Nah, mulai Senin itu pelunasan tetap akan dilayani tapi dalam rombel yang terbatas. Karena apa? Produksi dari jajaran layout sampai di bagian dropping ini sudah menyelesaikan pekerjaannya di hari ini.
Jadi begitu ya Om dan Tante, selalu pastikan setiap hari checking di keuangan ya. Kemudian yang kedua checking di update proses produksi di menu metode kan gitu. Ini saja dulu. Nah, kemudian yang ketiga jangan lupa di menu alat bantu makro. Oke, kalau alat bantu makro ini adalah dari ruang lingkup pekerjaan yang sudah ada di sistem, itu bisa dilihat dari alat bantu makro. Ada di, kalau di saya ada menu di market, ya. Cari nanti menunya alat bantu makro. Nah, masuk ke alat bantu makro. Nah, di sini akan ketahuan. Nah, nanti silahkan dicek di sini Om dan Tante semuanya. Itu ya. Jadi sementara pelajari 3 dulu. Fokus ketiga tadi. 1 di keuangan, 2 di metode, di update proses produksi, di rekap berjalan. Kemudian yang ketiga di alat bantu makro. Nah, alat bantu makro ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah bagaimana setiap hari kita bisa mengupdate apa pekerjaan kita yang sudah ada di sistem, sehingga seluruh pekerjaan yang sudah di sistem ini kemudian benar-benar kita support untuk bisa selesai di 10 hari siap kirim. Jangan sampai ada keterlambatan. Nah, ini merangkum dari 5V yang sudah di-share oleh manajemen marketing ke Om dan Tante semua. Jadi 5V itu ada di sini, 5V-nya itu. Mulai dari di bagian konfirmasi CS agen, verifikasi supervisi desain, antrian desain, proses desain, validasi reseller, revisi custom, validasi revisi reseller, selesai custom, kebijakan, custom desain, dan seterusnya. Nah, 5V itu ada di sini Om dan Tante semua. Terus apa yang perlu diperhatikan dari menu ini? Nah, misalkan gini, kita harus memvalidasi reseller di bagian desain ini. Ini yang klik detail ini tinggal diklik aja. Klik. Nah, maka akan muncul rincian PO-nya di masing-masing. Terus apa yang harus dilakukan setelah itu? Dari PO yang tertampil itu, Anda bisa langsung melakukan konfirmasi ke jalur pelayanan. Jadi misalkan agen ke reseller, manajemen ke agen, manajemen ke reseller, bahkan reseller seharusnya nanti ke user, kan gitu. Nah, nantinya untuk memudahkan fungsi itu, custom design itu akan ditambahi kontak WA user, sehingga ketika itu ditambahkan nanti reseller itu dari sistem ini dia langsung bisa bypass ke WA-nya user, kan gitu. Tapi syaratnya adalah di custom design nanti ditambahkan input kontak WA user yang nantinya akan diperbarui di sistem. Jadi input custom design nantinya akan membutuhkan input WA-nya user. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah bagaimana reseller bekerja. Dari alat bantu makro sistem itu langsung bisa di-share ke WhatsApp tanpa keluar dulu atau tanpa di-minimize dulu, masuk ke WA, di screen grab, dikirim by WA secara manual. Tidak. Di sini nanti kontak WA user itu bisa langsung diakses by sistem. Jadi lebih plug and play ya. Jadi di sistem juga langsung akan memfasilitasi shortcut kontak WA gitu ya. Nanti kalau sampai sistem berubah, custom design harus memantulkan kontak WA, silahkan nanti juga dijalankan. Tujuannya hanya untuk mempermudah kinerja reseller ke user, kan gitu. Oke. Paham ya Om ya Tante? Jadi 5V itu checkingnya adalah di alat bantu makro ini. Di alat bantu makro ini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita akan setiap update bisnis ini, baik di streaming atau apapun, nanti saya akan mengingatkan ke seluruh jaringan untuk selalu checking di 3 hal tadi.
Nah, kinerja kita karena kita hari ini itu DP kita pending atau DP ini kita close, maka seluruhnya akan ada di pending pelunasan sama kebijakan pending pelunasan. Nah, hari ini terbaca pending pelunasan itu di 897 ID. Nanti bisa diklik detailnya, dan kebijakan pending pelunasan ada di 62 ID. Seperti itu. Ya, nanti kalau di masing-masing login nanti akan sesuai dengan berapa pending pelunasannya masing-masing gitu. Nah, kalau ini kan kolektif di manajemen ya, di seluruh jaringan. Nah, kalau di loginnya reseller ya pasti hanya ada pending pelunasan reseller tersebut, seperti itu. Oke, Om dan Tante semua paham ya? Jadi 3 hal yang saya ingatkan. 1, masuk ke menu keuangan. 2, masuk ke menu metode atau di bagian rekap pelangi. Yang ketiga adalah di alat bantu makro. Alat bantu makro selalu diupdate di jam 8 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam. Nah, paling enggak seperti itu. Oke. Demikian di update Regar Market hari ini. Mungkin Om dan Tante semuanya, sebelum kita masuk ke FBAD, mungkin ada yang perlu di-share atau yang mungkin bertanya. Sudah ada pertanyaan belum, Om? Belum ada ya? Masih say hello ya? Om Gila Regar Spot, malam Om Kerawang hadir, Kerawang. Om Rio Regar Spot, Wonogiri on, Om Jum, oke siap. Om Rudi Gujil Regar Spot, Purwokerto hadir, siap Om. Nah, memang asik loh ya. Asik bener ya ini kalau tiap hari ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di banyak tempat, tapi kita terhubung dalam satu bisnis yang sebenarnya kita nggak saling kenal loh ya Om. Betul ya. Ini saya ditemani sama tim kreatif 1 orang ya Om dan Tante, jadi udah tidak sendiri ini. Itu dan ada Om Indra yang sebenarnya dia di tim kreatif di bagian editing gitu. Itu. Nah, oke Om dan Tante, di bagian update proses bisnis yang saya buka tadi, mungkin ada pertanyaan yang bisa di-share. Om Zik Keceleker malam Om dari Garut Selatan hadir, siap. Dari Garut Selatan Om. Tahu Garut gak Om? Hah? Oh, Jawa Timur. Garut itu Jawa Barat ya. Ini Om Indra ini tekniknya kurang jauh ini. Saya masuk bosku U19. Apa ini? Fan jersey. Masuk di U19 maksudnya penawaran jersinya masuk U19 atau gimana? Siap-siap Om Fan jersey Regar Spot gitu. Oke, Om Hendra Regar Spot, selamat malam Om. Wah, ini manggil seluruh pasukannya ini Om. Gitu. Oke, monggo Om, kalau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan masalah update bisnis di menu Regar Market tadi. Oke, atau kita lanjut dulu ya Om ya. Oke, sekarang kita akan cek bagaimana perkembangan FB Ads kita itu ya. Adakah masih belum paham alat bantu makro untuk reseller? Oh ya, ini Om, jadi kalau alat bantu makro di reseller nanti akan saya akan review lagi ya, tampilannya di reseller, login reseller itu seperti apa, nanti akan saya review lagi karena saya belum checking di login resellernya. Tapi kalau minimal di reseller itu nanti akan kita complete. Jadi mungkin sebelum open PO besok saya cek, akan saya complete. Kalau memang nanti belum ada, akan kita complete dulu gitu ya di IT untuk segera mengcomplete itu. Jadi seperti yang tadi, alat bantu makro itu sangat benar-benar efisien kalau itu dipakai. Jam 8 pagi dicek gimana, pending pelunasannya ada berapa, segera dikonfirm. Pending transaksinya ada berapa, segera dikonfirm. Validasi resellernya ada berapa, langsung validasikan ke user dan lain sebagainya. Nah, alat bantu makro itu menjadi sebuah schedule yang secara otomatis sistem itu mereport ke kita masing-masing.
Jadi alangkah mudahnya ketika kemudian bisnis ini tuh menyediakan banyak fasilitas, Om. Jadi gitu ya. Jadi alat bantu makro itu semacam kendali sistem. Apa yang harus kita lakukan setiap hari, apa yang harus kita target. Sementara fungsinya itu dulu yang harus dipahami. Next, saya akan jelaskan kelebihan dari alat bantu makro ini terhadap bagaimana mengembangkan bisnis ini secara keseluruhan, kan gitu. Loh, apakah ada kegunaan lebihnya? Pasti ada, Om. Pasti ada. Mau pengen 100 slot per bulan, nah nanti lu tinggal cek alat bantu makronya. Gitu loh. Kalau alat bantu makronya tadi, misalkan gini ya, mohon maaf, ini akhirnya saya harus coba buka lagi ya. Jadi kalau gunanya gini, misalkan alat bantu makro, kalau agen-agen ini kan sudah agak familiar ya, namun kalau reseller mungkin memang belum begitu paham. Jadi gini, alat bantu makro ini dari konfirmasi CS agen sampai ke kebijakan pending pelunasan. Jadi ini di tabel atas ini yang klik detail ini nanti Anda lihat totalnya itu ada berapa. Gitu ya. Loh, maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya gini, konfirmasi CS agen itu sudah input custom kan? Ya. Verifikasi supervisi itu sudah diantrikan supervisi kan? Iya. Antrian desain sedang proses pengerjaan? Iya, gitu. Nah, artinya yang Anda input itu semua itu adalah prognosis slot kan gitu. Dan bahkan sudah ada yang itu sudah DP dan menunggu pelunasan. Lah, ruang lingkup bisnis Anda itu kalau sudah masuk di sistem ini semua akan terbaca, baik di antrian ini sampai di antrian terbelakang. Artinya ini akan menjadi fokus kinerja utamanya yang harus diperhatikan itu. Jadi kalau kemudian di total ini setiap reseller itu ternyata Pak, saya konfirmasi CS agen, dari konfirmasi CS agen ini sampai di bagian kebijakan pending pelunasan, ternyata totalnya itu saya itu sudah sampai 10 slot, Pak. 10 slot. Artinya apa? Kalau semua itu on time, kalau semua itu tidak ada halangan, maka itu bisa menjadi 10 slot per hari, kan seperti itu. Oke, paham ya? Kenapa kok dulu saya bertanya, mana yang lebih bagus? Prognosis di alat bantu itu 100 ID, 100 ID yang menjadi slot itu 50%-nya 50, atau yang lebih bagus itu 50 ID totalnya, tapi yang menjadi realisasi slot cuma 25%-nya. Waktu itu saya pernah bertanya seperti itu, kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi ukuran Anda untuk bekerja. Jadi kalau mau 100 slot per bulan gimana? 100 slot dibagi 25 hari kerja, berapa? 4 kan? Berarti hanya dibutuhkan 4 slot per hari. Oke? Kalau 4 slot per hari itu bisa dari DP-nya 2, dari pelunasannya 2. Paham? Maka kalau di total ini Anda sudah membaca ini ada 10 ID, maka seharusnya 100 slot per hari itu, 100 slot per bulan itu mudah cara mencapainya. Oke, paham ya Om ya? Paham ya Tante semuanya? Jadi betapa pentingnya Anda selalu checking di alat bantu makro ini. Oke, ada lagi Om pertanyaannya? Masih menyapa ya? Oke, tadi yang bertanya tadi saya jawab seperti itu ya Om. Nanti kalau masih ada belum kejelasan atau masih kebingungan, tetap nanti akan saya review dulu apakah di login reseller itu alat bantu makro ini sudah ada apa belum, karena ini IT kan tidak ada di samping saya, jadi saya tidak bisa wawancara dengan IT. Besok akan saya cek dulu apakah di login reseller alat bantu makro ini sudah tersedia. Kalau sudah, besok akan kita review lagi khusus di alat bantu makro ini. Bu Elia, maaf baru on. Oke, siap, tidak apa-apa Bu. Ya, materi malam ini di update Regar Market. Jadi
tadi sudah kita bicarakan di menu keuangan. Yang kedua itu di menu metode update proses produksi, dan yang ketiga adalah di menu alat bantu makro. Besok kita ulang lagi, pokoknya harus sampai fasih, sampai ini mendarah daging gitu. Oke, saya sambil minum kopi nih. Om Indra minum kopi nggak? Oke Om. Oke, Rio hadir Om Jum dari Kabupaten Kampar. Siap. Maaf baru gabung Om Ugi siap. Oke. Di sistem Regar Market kita cukupkan dulu ya Om dan Tante. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya akan masuk di FBX fanpage Phoenix di hari kedua. Oke. Semoga jaringannya nggak lemot ini. Oke. Izin merokok. Oke, kita cari dulu bagian postingan kemarin yang kita promosikan. Bentar, loadingnya agak lambat. Beneran Om, kalau sudah masuk fanpage kelola iklan, waduh berat jadinya. Bandwidth sebenarnya kepecah nggak sih ini? Enggak kan? Enggak, cuma memang karena kualitasnya ya, jaringannya ya. Tapi alhamdulillah nggak di lockdown loh ya. Jaringan di lockdown, udah bisnis lockdown total. Oke, saya cari dulu. Nah, di bagian ini yang kemarin kita promosikan, ini yang kemarin kita ads, lempar ads-nya. Oke, kita cek hasilnya di sini. Nah, jangkauannya di 13.173 ya, naik, dan hanya nanti kisaran endingnya 2 kali lipat dari hari kemarin kayaknya, 2 kali lipat lah. Ini komen menjadi 23, kemarin posisi di angka berapa ya, belasan kalau nggak salah. Terus kotak masuk menjadi 19. Ini kalau di total ya 50-an kan, akhirnya menjadi sekitar 50-an. Nanti sampai akhir nanti malam itu pasti sekitar 50-an pelayanan. Artinya yang kita naikkan ini trennya itu ya bergerak di 25 pelayanan per hari, 20 sampai 25 pelayanan per hari gitu. Hasilnya gimana Pak kalau 20-25 pelayanan per hari? Ya ini bagus, tapi tetap menurut saya ini belum wow, belum sesuatu yang wow gitu, karena jumlahnya juga masih 50% dari target. Yang kita targetkan, tetap ingat ya, ads kita target, kita lempar bukan untuk gila-gilaan mendapatkan respon pelayanan. Karena apa? Karena kalau tidak di manajemen pelayanannya juga nanti banyak yang akan tidak terlayani, dan itu akan menjadi bumerang malahan kan. Tapi target kita adalah di kisaran 50 pelayanan per hari. Itu sudah gila Om. Catatan keduanya adalah upayakan ads itu dengan biaya yang sekecil-kecilnya tapi konstan, sering. Jadi artinya berhenti, dievaluasi sehari 2 hari, maksimal seminggu, naik ads lagi, berhenti, dievaluasi, kemudian jarak 2 hari 3 hari dinaikkan ads lagi gitu. Jadi satu putaran ads itu dievaluasi dulu gitu, kalau sudah selesai kan, terus dinaikkan lagi 5 hari. Kemudian kalau sudah selesai 5 hari, berhenti dulu, dievaluasi, kemudian segera naikkan lagi dengan anggaran yang kecil saja. Karena targetnya hanya 50 pelayanan per hari. Nggak perlu target, wow ini harus 300 pelayanan per hari, 1000 pelayanan per hari. Nanti malah nggak kuat. Nanti nggak kuat ya. Istilahnya nanti malah kelenger Om. Ya, nanti malah kelenger. Oke. Jadi Phoenix ini bagus iya, tapi menurut saya belum wow gitu. Nah,
karena ini sudah berjalan 2 hari, saya pengen sedikit merubahnya, walaupun ini sudah bagus ya, tapi coba kalau ini saya rubah, apakah besok kemudian 50 pelayanan per hari itu benar-benar bisa tercapai kan gitu. Oke Om, Tante, kita lakukan editing ya. Kita akan mengedit ini, kita akan rubah sedikit atau beberapa hal, sehingga kemudian nanti besok harapan kita 50 pelayanan per hari itu bisa benar-benar dicapai. Nah, kita akan coba masuk dilihat hasil. Oke, saya masuk ke menu edit. Nah, ini masuk ke menu edit. Oke, saya edit di bagian pemirsa, orang yang Anda pilih melalui penargetan. Ini akan saya edit. Oke, saya tetap memilih ini usia range-nya sama laki-laki di range 20 sampai 45 tahun. Nah, wilayahnya seluruh Indonesia. Nah, jadi bukan per provinsi. Oke. Cuma saya pengen merubah hobinya ini saya hilangkan. Ingat, hobinya ini saya hilangkan. Oke. Ini kan ukurannya 365.000 orang ya. Dengan kata minat hobi ini yang dibatasi sampai di hobi. Kemudian ini saya hilangkan. Saya hapus ya, tinggal di bagian burung cinta. Burung cinta ini naik ke 7.668.120. Jadi ukurannya akan sampai di situ, bukan ratusan ribu, tapi sudah, karena hobinya saya buang, ini ke burung cinta saja itu sekian. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, besok di hari keempat saya akan nyoba burungnya ini akan saya hapus. Burungnya ini akan saya hapus. Jadi kita pertahankan dulu saja, tapi ini saya akan menghapusnya di besok. Jadi akan ada perubahan apa yang akan terjadi gitu. Jadi untuk perbandingan saja. Gitu ya Om dan Tante semua. Oke, capaiannya ada di 1.400.000. Jadi lebih banyak ya. Kalau tadi kan di bawah 1 juta, yang hari ini setelah saya edit ini hobinya dibuang, potensialnya di 1.400.000 orang. Oke, saya simpan. Oke, di bagian yang lain tidak saya edit. Di penganggaran tetap sama, berjalan normal. Selesai juga di tanggal 7, anggaran masih 100.000 per hari. Seperti itu, saya simpan perubahannya. Nah, besok kita lihat lagi apa yang terjadi di situ. Apakah kemudian terjadi peningkatan pelayanan atau malah turun atau tetap gitu. Ingat, sekali lagi saya share tentang FB Ads ini, saya hanya ingin menumbuhkan keberanian, mentalitas dari Om dan Tante seluruh jaringan agen dan reseller Regarspot ini untuk melihat bahwa jangan takut gagal. Jangan takut ketika ternyata hasilnya itu nanti tidak memuaskan, bahkan benar-benar gagal 100% gitu. Jangan takut gitu. Karena kalau prosesnya bisnis itu memang harus seperti itu ya. Jadi gagal itu benar-benar harus dilewati. Nah, tapi jangan sampai gagal kedua kali dengan alasan yang sama. Nah, bisnis itu hanya sebuah rangkaian teknis bagaimana kita merencanakan, kemudian segera menjalankan. Nah, menjalankan ini do action. Terus yang ketiga adalah bagaimana mengevaluasi, sehingga berharap gagal pun 10 kali itu nggak masalah, tapi alasan gagalnya jangan sama. Itu. Jadi ada growth atas teknis yang kemudian berkembang. Direncanakan, besok dilaksanakan, malam dievaluasi, terus direncanakan kembali,
terus dilaksanakan kembali besok lusanya, dievaluasi lagi, terus direncanakan kembali, terus diputar, diulang gitu. Jadi intinya seperti itu gitu. Jadi kalau teknik-teknikal terkait dengan keyword yang efektif apa, kemudian risetnya di mana segala macam, nanti ada Om Yosia gitu. Ada Om Yosia sudah ikut gabung tadi Om ya. Sudah kan, udah ikut gabung. Om Yosia juga pasti udah tahu kan gitu. Nah, nanti pasti akan dikawal langsung oleh Om Yosia secara teknis. Nah, intinya kita FB Ads ini kenapa di streaming, karena saya ingin menumbuhkan keberanian, menumbuhkan untuk seluruh jaringan ini percaya bahwa gagal itu tidak bisa dihindari gitu. Jadi daripada nanti nggak terjadi, mending segera dijadikan besok gagal tapi kemudian setelah itu sukses ya Om. Om Indra ini ketawa-ketawa terus itu tadi, senyum aja. Udah seperti itu, sudah kita simpan perubahannya. Kita kembali ke sekilas tadi. Nah, kita sudah merubah kan ya. Udah, kita close, tutup. Oke. Jadi seperti itu Om dan semuanya. Oke, ini difonik ya. Jadi hasilnya seperti ini, difonik dari kedua. Gitu. Nah, kita masuk ke Mamicus hijab printing. Nah, semoga saja ini bisa login Om. Kemarin malam ini blank. Mamicus hijab printing. Yang mana Om? Oh, yang ini. Oke. Mamicus hijab printing. Ya. Tadi ada usulan juga Pak, ads di Goes Pak, ads di apa ya, selain Goes apa ya Om? Balap, racing, volley, segala macam boleh. Nanti kita akan coba itu, mungkin besok ya Om. Jadi kita membuat ini satu persatu dulu biar tidak apa ya, biar bisa fokus sehingga nanti semua bisa menyerap satu persatu itu. Ingat ya, semua bahkan reseller pun harus persiapan di seluruh all genre ya. Walaupun loginnya itu memang ada pertanyaan, saya reseller Pak, bisa nggak saya nambah genre? Bisa, prinsipnya bisa. Cuma tetap harus tambah akun, tambah Android gitu. Tapi Pak, kalau misalkan saya banyak genre, rapot saya bisa dihitung jadi satu? Enggak, bisa dihitung jadi satu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Tolong diingat seluruh jaringan, waktu Anda melakukan isian profil di sistem, ada form yang harus Anda isi itu ada 2 kontak HP ya, 1 nomor WA, 1 nomor HP. Ingat-ingat ya, ada nomor WA, ada nomor HP. Nah, kalau Anda menambah genre, nomor WA itu harus berbeda. Genre tambah 1 ya nomor WA-nya tambah 1, artinya Android-nya tambah 1 gitu. Tapi nomor HP-nya itu yang diisikan di sistem, di profil sistem itu 1 saja. Jadi kalau ada reseller yang dia mempunyai 4 genre atau 4 akun reseller, nanti nomor WA-nya 4 itu berbeda-beda semua. Tapi nomor HP-nya itu isikan nomor yang Anda pakai sendiri. Jadi 4 reseller ini tadi nomor HP-nya 1. Sehingga apa? Nanti reportingnya dari hasil 4 reseller ini bisa terbaca menjadi 1 akun reseller ketika penghitungan rapot jaringan. Seperti itu. Jadi ada kemarin juga yang bertanya, saya kalau semua akun saya digabung, saya sudah mendekati 100 slot per bulan. Tapi bisa nggak Pak itu dihitung semua? Iya bisa Om. Jadi caranya tadi ya, kembali ke edit profil, nomor WA-nya itu harus beda-beda, tapi nomor HP-nya itu harus sama, cantumkan 1 saja. Jadi itu yang akan mengunci seberapapun banyaknya Anda memiliki genre, kalau nomor HP-nya sama, itu akan direcord
satu. Jadi kalau Anda yang hari ini sudah lolos 100 slot per bulan, walaupun banyak genre atau banyak akun, itu sudah aman, posisinya pasti sudah aman. Nah, gitu ya Om dan Tante. Nah, ini kita masuk di Mami Jus hijab printing. Oke. Nah, hasilnya ini. Tuh, cek. Jangkauannya jauh banget dengan yang Konik tadi. Interaksinya juga kecil. Orang dijangkau cuma 849, percakapan pesannya bahkan 0. Tidak ada. Berarti ini adalah sampling di mana ads kita benar-benar gagal. Itu. Oke. Benar-benar gagal ya. Oke. Om, kalau ada pertanyaan, di copy atau gimana? Di copy pindahkan ke Word atau apa gitu. Jadi nanti tinggal dibaca ulang. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi terkait dengan FB Ads di Mami Jus ini, di 2 hari pun bahkan ini tidak bergerak kemana-mana, hanya menambah jangkauan. Interaksi pun juga tidak terlalu signifikan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Seharusnya dari hari kemarin kita edit, tapi kenyataannya kan kemarin jaringannya down. Jadi kita akan coba malam ini untuk merubah di Mami Jus gitu. Oke, ke bagian lihat hasil. Oke, masuk ke menu edit. Menu edit, udah. Kemudian saya masuk ke menu pemirsa. Oke. Sama, masih di perempuan usia 18 sampai 45 tahun. Saya coba yang 45 ini saya naikkan ke 50. Jadi biar jangkauannya lebih besar lagi, coba. Terus kemudian saya akan coba memindah. Kalau lokasinya nggak usah dipindah dulu menurut saya. Nanti akan kita coba kalau masih besok masih jelek, hari berikutnya akan kita rubah lokasinya. Tapi sementara lokasi ini saya pertahankan. Cuma kita akan merubah di bagian keywordnya. Di keywordnya ya. Gitu. Jadi saya akan rubah total. Pertama, hijab fashion ini saya buang. Oke. Kemudian wanita muslimah ini juga saya buang dulu semuanya, saya kosongkan. Tuh, jadi masih sudah kosong ya. Posisinya sudah kosong. Oh, ketutup, mohon maaf. Oke, ketutup. Diedit. Ini saya kembalikan di usia 50 tadi. Lokasi tidak dirubah. Ini saya close. Oke. Oke, ini terbaca di 10 juta orang. Nah, kita akan tambahkan peminatannya. Kita rubah ya. Bagaimana kalau kita masuk ke jilbab? Adakah kata jilbab di sini? Ada. Jilbab ini kita pilih. Klik. Oke. Kita baca dulu potensi pemirsanya. Ada di 5.600.000 orang. Nah, karena kemarin itu gagal total, saya akan nyoba dengan langsung keyword yang sangat umum sekali. Jadi dari yang umum ini, jumlah yang 5.600.000 ini, kemudian apakah besok itu akan terjadi perubahan? Karena kemarin itu kan semua nol, responnya nol semua ya. Jadi saya tidak akan mencantumkan pengkhususan dari kata jilbab ini ke bawah-bawahnya, ini saya akan hilangkan. Jadi saya hanya pakai kata jilbab saja. Nanti besok kita lihat apakah kemudian ini merubah posisi capaian. Oke, saya simpan langsung. Kita cek besok kondisinya seperti apa.
Oke, itu saya simpan langsung perubahannya Om dan Tante semua. Gitu ya. Oke, kita close. Oke. Saya ingatkan selalu ketika Anda melempar ads, hal-hal yang harus Anda tangani adalah pasti adalah di komen. Kemudian yang kedua adalah di kotak masuk, di inbox. Kemudian di notifikasi ini dicek terus. Setiap ada angka warna merah ini pastikan itu selalu Anda follow up. Hanya walaupun itu like, walaupun apa, sebisa mungkin Anda tetap memfollow up itu. Untuk apa? Untuk selalu membuat capaian. Jadi responnya bukan hanya bisa dari hanya sekedar dari ads-nya saja, tapi bisa karena Anda beraktivitas juga di promo itu bisa juga nanti menjadi pertemanan organik, itu bisa masuk ke situ. Seperti itu. Jadi bukan hanya karena ads saja ini nanti bisa menghasilkan pelayanan. Gitu ya. Oke, seperti itu Om dan Tante. Besok kita cek lagi hasil dari 2 ads ini. Nah, untuk usulan terkait dengan genre goes, kemudian di hudan, kemudian di break bull, bola, volley, dan lainnya, nanti kita bahas satu-satu persatu ya Om ya. Gitu. Ada juga yang menanyakan kenapa Pak harus 5 hari gitu. Sebenarnya nggak harus 5 hari, bisa sehari aja bisa gitu. Cuma risikonya kalau sehari baru dievaluasi, kan nanti langsung hilang, besok sudah iklan itu nggak ada. Nah kalau kita membuat promo lagi, tinjau ulangnya itu loh yang ditunggu agak sekian lama waktunya gitu kan. Jadi ini yang menjadi pertimbangan adalah itu. Jadi kenapa saya 5 hari? Kalau anggarannya aja 100.000 per 5 hari ya kan cukup tak Om dan Tante. Kalau terjadi 1 PO saja 100.000 itu udah BEP. Tuh, betul kan? 100.000 itu udah BEP pasti. Artinya kalau muncul PO kedua itu sudah keuntungan gitu. Nah, semudah itu. Jadi kalau dikatakan rugi sampai 500.000 tapi nggak BEP untuk FB Ads ini, berarti benar-benar perlu nyimak video ini Om dan Tante semua. Perlu nyimak ya. Gitu. Itu. Oke. Seperti itu ads kita. Next kita besok bahas lagi ya perkembangan berikutnya. Apakah ada perubahan di ads Divonik dan di ads Mamijus. Oke, saya akan kembali ke pertanyaan gitu. Om Indra tadi udah dicatat Om. Oke. Pertanyaan dari Om Heri Suwito. Medan hadir Om, udah ada pesanan tapi masih bingung alias belum paham. Oh, sudah ada pesanan tapi masih bingung. Berarti ini bingungnya pasti input custom design dan memahami alur sistemnya Om. Oke. Jadi garis besarnya gini Om, nanti bisa pastinya harus koordinasi dengan agen melalui CS agennya. Kemudian juga melalui jalur SAM gitu ya. Jadi jangan khawatir sebenarnya kepada siapapun Anda yang baru memulai bisnis ini, nggak usah khawatir karena ketika Anda tidak bertanya itu malah lucu. Tapi kalau Anda bertanya sampai 1000 pertanyaan per hari, jangan khawatir nggak ada yang menjawab karena nanti CS agen Anda pasti jawab. Kalau nggak jawab berarti agennya pasti jawab. Kalau nggak jawab SAM-nya pasti jawab. Kalau nggak jawab lempar di jalur reseller, nanti saya yang jawab. Ownernya sendiri yang jawab gitu. Makanya saya kebanyakan tadi kayak Om Diki dari Kediri, waktu saya posting di kronologi sampai hal-hal detail tentang pending desain saja saya naikkan. Ini kok owner masih ngurusi hal-hal detail seperti ini, apa kurang kerjaan apa gimana? Ya karena menurut saya apa ya, jadi kalau saya sendiri tidak on system, menurut saya sendiri juga ada yang salah gitu loh. Jadi bukan karena kemudian saya tidak percaya dengan anak-anak atau di jajaran marketing atau di agen atau di reseller, enggak. Menurut saya ini seperti human being, kalau memang itu kebaikan, terus mengingatkan, meskipun dianggap alay, yang penting kita seninya itu tidak artinya tidak menyakiti dari
tata bahasa, kemudian dari tata apapun itu prinsipnya tidak berniat menyakiti. Gitu. Jadi saya juga ngomong sama Nana, nanti mohon maaf kalau saya di jalur kronologi saya seperti ini. Jadi kalau di manajemen sudah paham tentang kondisi saya. Nah, prinsipnya seperti itu ya Om dan Tante. Jadi saya juga sendiri 24 jam sebenarnya pengennya melayani dari permasalahan-permasalahan itu. Cuma kalau hal-hal teknis terkait dengan input PO, input custom, cover komplain, cash penghasilan klaim di sistem, hanya pelayanan-pelayanan rutin, ya sebisa mungkin jangan ke saya karena itu sudah ada jalur pelayanannya. Lah yang di saya yang langsung ke owner itu yang macam apa? Pengembangan bisnisnya, technical bisnisnya, bagaimana membangun manajemen pelayanan, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana membongkar user, bagaimana mindset bisnis saya bisa menjadi mindset bisnis orang yang sukses, Pak. Ya seperti itu. Nah, yang seperti itu langsung ke saya nggak masalah. Walaupun sebenarnya nanti juga dari jajaran marketing, Om Yosia, Tante Winda, Om Galeh itu juga akan kita paksa untuk streaming. Akan kita jadwalkan untuk streaming. Om Asep di cover komplain itu juga kita paksa untuk pelayanan cover komplain di streaming dengan jadwal yang jelas. Mbak Fetri di jajaran keuangan itu juga wajib streaming dengan jadwal yang jelas. Jadi memang harus ada pelayanan face to face ya Om. Walaupun ini kita berjauhan, tapi dengan streaming ini kan membaca raut muka, membaca gestur itu kan jauh lebih bisa meyakinkan seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, Om Heri begitu ya Om. Jadi bagaimana saya inputnya masih bingung, komunikasikan dengan agen, komunikasi dengan CS agen, komunikasikan dengan SAM. Gitu. Sudah tahu jalurnya kan? Nah, pasti kalau sudah tahu jalurnya di grup pasti difasilitasi. Bahkan saya yakin kalau Anda share dengan reseller yang lain pun pasti akan dibantu. Kalau nggak percaya tanya ke Om Siwail Malang. Inbox ke Om Siwail Malang, inbox ke Om Anis Saputra pasti dibantu Om. Jangan khawatir. Jaringan ini walaupun berkompetisi, teman itu sukses bareng. Oke, Bang Ebeng. Kok sudah terlanjur nomor teleponnya juga beda gimana Om? Tetap bisa nggak digabung? Diedit Om. Bisa, edit profil. Nanti kalau menu editnya nggak tampil, nanti akan di-share oleh IT, akan diperbaiki lagi. Jadi profil itu bisa diedit. Bisa diedit untuk foto profilnya. Ini yang harus diingat-ingat ya Om dan Tante. Jadi foto profil itu next saya minta di jajaran tim kreatif itu akan menjadi personal branding Anda. Di rapot jaringan itu bagi yang tidak mencantumkan profil suatu saat, entah itu 3 bulan lagi, entah itu tahun depan, dia nggak akan dapat ranking. Tuh, masalahnya saya kenalnya cuma dari situ Om dan Tante semua ya. Jadi saya bisa menghafalnya itu dari profiling itu. Jadi mohon nanti profiling itu benar-benar diedit dari foto, kemudian dari nomor HP, nomor WA, semuanya editing profile. Termasuk nanti di profil itu satu hal yang wajib adalah akun YouTube-nya. Akun YouTube harus ada. Gitu. Tujuannya kemarin sudah saya sampaikan. Setelah hari ini kita masuk di Facebook, seluruh jaringan hari ini bergerak di Facebook. Platform kedua yang akan kita target adalah YouTube. Jadi seluruh jaringan itu nanti akan masuk ke YouTube. Jadi kita akan bermain di platform Facebook. Yang kedua adalah platform YouTube. Maka persiapannya YouTube itu harus seluruh jaringan mendaftarkan itu di profiling. Gitu ya Om dan Tante semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya Om. Tetap bisa gabung. Nah, udah ya. Rian Kalam, Mas kalau hijab 130 kali 130 bisa. Nah, 130 kali 130 ini sementara yang perlu saya sampaikan, hijab yang di sistem itu baru terbaca dari ukuran 110 kali 110 persegi ya, itu persegi. Kemudian hijab sport sama hijab instan. Nah, yang 130 kali 130 ini di sistem nanti akan didaftarkan dalam menu hijab syar'i gitu ya. Itu ya Om.
Jadi nanti next, semoga saja waktu open PO di 14 hari ke depan, mungkin di tanggal 14 itu menu ini sudah tersedia. Jadi akan termasuk juga akan diupdate di menu puring di jaket, kemudian ada menu kemarin yang diusulkan apa aja itu, termasuk di hijab nanti yang syar'i ini juga akan didaftarkan di sistem. Semoga saja nanti waktu open PO di tanggal 14 itu sudah ready, bisa dipesan. Seperti itu. Namanya nanti hijab syar'i. Oke, next, Om Rudi Setiawan, FBS Mamicus apakah pangsa pasarnya bagus? Kalau pangsa pasarnya gini Om, kendala kita waktu di FBS ini terkait dengan hijab jilbab, memang hari ini kan kita belum melihat apakah keyword yang ditampilkan di Facebook ini benar-benar begitu potensial, kita belum. Kemarin yang saya katakan bahwa FBS itu tujuannya adalah winning champion, jadi kampanye yang menang kan gitu. Nah, kita belum mendapatkan kasus kampanye menang terhadap sebuah postingan di FBS yang itu di Mamicus. Nah, jadi kenapa ini kita jalankan terus ya, untuk memenangkan itu. Kalau masih gagal, saya akan cari lagi sampai posturnya ketemu. Itu. Nah, kalau dilihat pasarnya apakah bagus? Nah, kalau pasarnya bagus apa enggak? Sekarang kita cek berapa orang yang berhijab di Indonesia ini. Oke. Terus dari orang yang berhijab itu sebenarnya di rumahnya hari ini, di lemarinya itu ada berapa hijab? Enggak mungkin satu. Gitu. 6 itu saya mikir minimal itu. Jadi nggak mungkin dia seminggu memakai hijab yang sama. Kayak Bu Elia itu kalau ditanya, bener Bu pakai hijabnya sama terus, nggak mungkin. Gitu. Nah, kita coba berpikir, kalau kemudian satu hijaber di Indonesia itu minimal dia pesan satu hijab di kita, berarti jumlahnya udah nggak kehitung. Bahkan saya berpikir pangsa pasar hijab ini seharusnya lebih besar berkali lipat daripada voli. Gitu. Jadi kalau hari ini kita belum bisa menemukan segmen keyword yang pas, ya karena memang kita harus cari itu, kita harus winning champion di situ. Gagal, jalankan lagi, cari lagi gitu. Harus gitu. Karena jelas analisa pasarnya seperti itu gitu. Jadi gitu ya Om Rudi Setiawan. Oke, next, ada lagi pertanyaan Om? Sudah? Oke. Yang lain Om, monggo. Kalau ada yang bertanya lagi silakan. Oke. Monggo yang bertanya. Oke. Nanti khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke owner, ke saya, itu akan saya fasilitasi di sistem Om. Jadi silahkan masukkan itu di kotak saran, kemudian pilih tujuan pertanyaannya itu ke owner, jadi bukan ke IT, bukan ke keuangan, bukan ke cover komplain, tapi ke owner. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akan saya jawab di live streaming gitu. Jadi gini ya, saya masuk ke Reker Market lagi, saya cek. Nah, di Reker Market ini masuk ke kotak saran. Ya, kotak saran ini. Silahkan seluruh jaringan nanti kalau bertanya ke saya, sehingga biar benar-benar bisa jawab urut-urutannya ya, jadi tidak ada yang terlewat. Kalau di komen kan kebanyakan terlewat. Nah, nanti masukkan input ini ke saya, dan tujuannya yang di sini, subsarannya ini Anda isi, pilih owner gitu. Kalau malam ini belum ada, besok akan dibuatkan oleh IT. Nah, tujuan dari subsarannya ini bukan ke pelayanan, bukan ke IT, bukan ke keuangan, tapi ke owner. Nah, nanti akan saya jawab langsung di streaming. Setiap hari akan saya jawab di streaming. Apapun itu, terkait dengan 5 versus 1, saya jawab. Terkait dengan apapun yang tujuannya adalah untuk pengembangan bisnis Anda semua, nanti akan saya jawab. Diulang-ulang pun, asalkan itu orangnya beda-beda, nggak apa-apa. Gitu. Untung ini nggak ada Bu Elia yang ketiga, keempat, kelima gitu. Kalau kedua ada lah.
kayak Bu Elia itu kedua ada Om, tapi kalau yang ketiga keempat itu waduh berat juga dia. Wah, powernya luar biasa Bu Elia itu. Tapi ya itu loh, hasilnya ya siapa yang nggak tahu Bu Elia gitu. Ibu rumah tangga, lokasinya di Palembang, itu hampir membunuh semua pembenaran. Apakah ibu-ibu bisa? Bisa. Apakah perempuan bisa? Bisa. Apakah lokasinya jauh? Bisa. Apakah saya tempat tinggal di desa? Bisa. Bisa semua. Bisa semua. Apa yang ada di Bu Elia itu meruntuhkan seluruh alasan di awal. Saya apa bisa sukses ya? Kalau saya join Regar Sport, apakah saya bisa sukses? Nah, hampir ketika hari ini saya memperlihatkan Bu Elia ke publik, maka semua itu bisa terjawab. Gitu. Jadi saya juga sangat bersyukur waktu itu Bu Elia benar-benar ngotot untuk belajar tentang bisnis menjadi agen Regar Sport. Terima kasih Bu Elia, malam ini saya benar-benar tulus mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Bu Elia. Karena Bu Elia seperti itu, maka kemudian kesempatan jaringan ini berkembang luar biasa gitu. Dan tak lupa juga Om Dadi dan lain sebagainya dengan karakternya masing-masing gitu. Gitu ya, Om dan Tante semua. Jadi kalau saya pemula, rumah saya jauh di Maluku Utara, di Papua, di NTT, di Lampung atau di Aceh, saya masih berkesempatan bisa nggak Pak? Bisa, saya jamin bisa. Pakai modal? Enggak. Itu ya Om. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi Om? Ya, wah ini alhamdulillah ini lancar jaya ini. 1 jam lewat, alhamdulillah seluruh materinya juga bisa sistematis tadi. Nah, saya akan sangat bersyukur kalau semua pertanyaan dilempar di kotak saran. Karena apa? Itu karena saya itu akan membantu saya untuk menjawabnya step by step secara sistematis, jadi tidak melompat-melompat. Itu ya Om dan Tante semuanya. Monggo kita open sampai malam ini bisa sampai 9:30 ya Om. Sampai 9:30. Bagi yang pengen bertanya share lagi, saya akan jawab. Silakan. Itu. Kuisnya gimana Om? Giveaway-nya itu usulannya ada nggak nih? Oh ya, nanti kalau ada yang mau usul silahkan masuk ke sistem, ke kotak saran, tujukan ke owner. Giveaway-nya terkait dengan masalah kaos kemarin yang scale up, itu memang saya fokuskan untuk support di streaming ini. Nah, jadi giveaway yang terkait dengan jersey itu saya harus melemparnya dengan kuis atau apa challenge apa itu nanti silahkan diusulkan ya. Jadi bisa diusulkan. Tapi tantangannya Om, kalau misalkan ini live, terus dibagikan ke seluruh grup yang dimiliki oleh semuanya gitu, terus kalau sampai kunjungannya atau yang view itu lebih dari 5.000 gitu, giveaway-nya apa ini? Motor. Wah gila ini usulannya. Jadi kalau yang posisi sampai 5.000 giveaway-nya motor. Untuk siapa? User ya. User. Jadi gini, silakan dibagikan ke grup-grup. Nah, nanti ketika Anda membagikan, Om dan Tante ini membagikan di grup ini, kemudian ada yang komen, otomatis itu menjadi calon user yang membagikan. Kan seperti itu kan. Nah, itu juga akan menarik juga hal itu. Kalau sampai 5.000 lebih, oke lah nanti giveaway-nya motor. Tante Winda, on kah ini? Tante Winda, kalau on catat ya, giveaway-nya motor ini mintanya. Gitu. Mintanya Om Endra, ini setuju nggak nih Om dan Tante semuanya yang jaringan ini setuju nggak nih kalau giveaway-nya motor untuk user tapi kan katanya kan untuk membantu biar slotnya banyak, makanya kan tujuannya ya user mestinya. Gitu. Kaosnya owner kok nggak pakai produk sendiri Om. Nah itu masalahnya.
Saya itu sampai dikritik oleh anak saya gitu yang terkait masalah nggak memakai produknya sendiri itu. Ya bukan apa-apa sih Om dan Tante semuanya. Itu bukan masalah saya nggak suka dengan produk atau saya bukan seperti itu juga itu. Jadi kalau ini memang mungkin besok masukannya dari Om Adirawan ini saya terima, mungkin besok saya akan pakai itu. Terus besok dipesankan ya Om jersey yang ukuran XXL itu, jangan XL ya, saya XXL itu. Om Zendi kalau update Om, saya tolong dibuatkan wardrobe ya kan, yang beda-beda setiap hari gitu. Ukurannya XXL semua ya gitu, di setiap genre. Yang penting hijabnya saya nggak dapet itu. Jangan dibuatkan kalau hijab. Oke, usulan saya terima Om Adirawan. Terima kasih. Oke. Aku size M. Maksudnya apa ini? Nggak ada Om motor yang size M gitu. Om Irlan nggak ada motor yang size M gitu. Oke. Oke, monggo kalau masih ada pertanyaan yang perlu di-share. Ini usulnya XXL motif Zumaris Om, pakai motif legend. Siap. Nanti akan saya inventaris dulu ya motif-motif legend. Jadi biar yang Om dan Tante yang masuk jajaran jaringan ini belum nyampe 2 tahunan, akan kita lihatkan ya desain-desain legend yang itu terjual lebih dari 500 losin, terjual lebih dari bahkan ada yang 1000 losin itu ada. Ada desain-desain yang itu terjual lebih dari 1000 losin itu ada juga, walaupun nggak banyak. Nanti akan saya coba untuk minta ke produksi untuk dibuatkan, jadikan wardrobe-nya owner ya gitu. Saya juga pengen pakai buff gitu loh, kalau pakai buff gitu kan, untuk apa, untuk streaming seperti ini kan kayaknya bagus juga gitu. Jersey goes model ngepas kain slim fit belum ready Om. Ini kita kalau Om Heri Swito kita masih terkendala di bahan Om. Kalau yang slim fit ini yang model ngepas, kemarin risetnya sudah dibuat. Semoga saja nanti itu waktu di launching open PO itu sudah masuk di sistem ya. Kalau belum masuk di sistem berarti masih terkendala di logistik, karena kita belum mendapatkan pabrikan yang menyediakan atau yang support ke bahan-bahan likra, bahan-bahan yang memang dia press body seperti itu. Jadi seperti itu ya Om Heriswito. Tapi hari ini sudah dalam on track diwacanakan atau sudah masuk di klausul riset gitu. Oke Om Bogem Phonic jersey untuk genre Phonic bisa nggak kalau ada pesanan motif buat tebok juga Om, soalnya ada user pengen jersey grodong sama tebok biar kompak semua. Tebok itu apa ya Om? Aku kurang ngerti Om. Apa tebok itu? Masukkan saran Om. Oke, masukkan di kotak saran atau nanti inbox saya dulu. Tebok itu apa ya? Malah saya nggak tahu ya. Gitu. Tante Winda atau siapapun marketing yang hadir di sini, ini tolong referensinya dicatat ya. Syukur nanti bisa di inbox diperjelas lagi. Kalau itu terkait tentang produk yang sebenarnya bisa kita buat, pasti usulan apapun akan kita akomodir, walaupun hanya butuh waktu, karena mestinya tim riset harus merampungkan seluruh protokolernya Om, dibuat sampel produknya, kemudian dicek QC-nya, perspektif reject-nya, segala macam, sampai di jajaran produksi semua sudah kelar, baru akan didaftarkan di sistem untuk bisa dipesan, seperti itu. Tebok adalah bawai sangkar iku Om. Bawai sangkar. Maksudnya kain atau apa ini ya? Oh, kalau yang terkait dengan apanya? Ini perlu riset sendiri Om. Nanti saya kalau yang terkait dengan ini saya nggak bisa bicara dulu. Saya harus ngomong dengan tim riset dulu. Besok akan kita update ya. Seperti itu. Oke, yang lain
masih ada 1/4 jam ke depan. Oke Om, santai semua. Ada lagi usul? Iya, nggak tahu tebak Om. Jadi ini loh lucunya, saya harus jujur ya, jujur 100% ini. Regar spot ini itu punya rahasia yang kalau nggak tahu tebak itu simple Om. Itu hanya apa ya, hanya kecil aja. Nah, saya itu jujur ya, saya tuh nggak bisa volley loh. Bener loh, ada regar spot itu mayor jadi volley gitu. Bener, saya mungkin kalau servis aja diketawain sama Bu Elia sama itu Neng Tias Mataram itu. Bener, saya harus jujur semua. Jadi saya benar-benar meriset ini sebagai sebuah riset bisnis gitu. Jadi bukan berangkat dari hobi Om. Hobi saya hobi bisnis gitu. Tapi kemudian saya pengen mengakomodir orang-orang yang berbasic hobi di masing-masing genre untuk bisa memiliki hobi bisnis gitu. Jadi kalau kemudian ada yang fokus di atlet, kemudian dia akhirnya bisa join reseller, join agen, itu kan akhirnya sambil menyelam minum racun. Akhirnya apa? Hobinya tersupport dengan sebuah bisnis gitu. Jadi ini kejujuran saya ya Om ya. Yang kalau saya nggak tahu tembok, lebih parah lagi saya nggak bisa main volley, apalagi main bola. Apalagi naik motor, nggak bisa Om. Saya bisanya itu cuma ngotak-atik angka gitu. Kalau itu cash flow, kalau itu DP, kalau itu pelunasan saya fasih itu. Tapi kalau ya genrenya apa Om? Genre saya bisnis. Gitu. Oke, Om Rafif, genre volley kalau bisa celana yang di belakang dikasih kantong belakang pakai resleting. Oh, ini nanti akan menu tambahan Om. Tapi kalau sampai detailnya seperti ini, karena kami melihatnya pada ukuran pasar, produk seperti ini belum begitu familiar ya Om. Jadi kalau misalkan nanti harus ditambahkan, tetap kami butuh report di bagian riset. Maka nanti juga di kotak saran itu akan kami share pilihannya adalah selain owner, IT, keuangan, cover komplain, pelayanan dan lain sebagainya. Nanti tim riset juga akan kami taruh di situ untuk bisa dipilih sehingga usul-usulan seperti ini bisa langsung masuk ke tim riset. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya kalau ada usulan lebih bagus Anda masukkan ke kotak saran daripada chat atau komen-komen seperti ini, karena takutnya kita nggak lupa nge-report gitu ya. Siap. Next, nggak bisa volley penghasilannya mengalahkan pemain. Aduh, alhamdulillah alhamdulillah gitu aja ya Om Adirawan. Ya udah lah, jelas Om Adi ini tahu orang yang karyawan pertama, manajer pertama itu di Regar Sport ini Om Adi, jadi kan pastinya benar-benar tahu. Oke, yang lain silahkan. Ada pertanyaan yang lain? Apakah nanti genre yang lain juga akan kita kupas ads-nya? Iya. Bahkan di Hudan Apparel juga akan kita kupas ads-nya. Bola, voli, semuanya akan kita kupas. Semuanya akan kupas. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting step by step kita hari ini mencoba. Jadi saya hanya akan mengkampanyekan bagi seluruh jaringan ini, jangan takut gagal. Gitulah. Jangan takut gagal dulu. Berani mencoba, gagal dievaluasi. Gagal jangan berhenti, menyerah ya udah, akhirnya gagal total, gagal beneran itu. Tapi kita butuh hasil gagal itu untuk dievaluasi sehingga kegagalan itu tidak terulang kembali. Maksud saya seperti itu. Oke. Ada lagi Om pertanyaan yang saya lupa? Belum? Itu. Saya tunggu-tunggu ini. Oke, masih ada sekitar 7 menit ke depan.
Oh, maaf tadi masuk kotak dan saran di mana Om? Login di sistem, nanti pilihannya di kotak saran ada Om. Ada di menu kotak saran ya. Nanti ada. Besok akan saya cek juga, saya coba akan masuk di login reseller sehingga nanti akan saya cek apakah di login reseller ini sudah memadai dari awal yang saya share di menu keuangan, menu update proses produksi, menu alat bantu makro, dan yang terakhir tadi di kotak saran. Nanti akan saya cek semua. Kalau belum ada nanti akan kita perbarui Om. Kita akan tambah supportnya ke reseller ini. Sukses terus buat Regarspot. Berkat di Regarspot saya bisa memiliki tujuan untuk berbisnis tanpa modal. Alhamdulillah. Kerasa ya Om, udah kayak rantas ya. Ya, terasa ya. Pasti terasa. Terus apakah selamanya tanpa modal? Insya Allah tanpa modal. Bahkan bagaimana nanti berkembangnya gimana-gimana bisa tanpa modal, asalkan step by stepnya mengikuti apa yang kita arahkan Om. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya visi dari perusahaan ini adalah memberikan kemudahan berusaha kepada siapapun yang hari ini bersedia join dengan kita. Nah, dalam tekstur berbisnis itu saya yakin resikonya besar. Nah, di Regarspot ini semua resikonya itu kita kalau itu nampak di analisa kita langsung kita potong, takat. Jangan sampai risiko itu menjadi bayangan-bayangan yang ada di reseller atau agen. Faktor-faktor risiko itu kita potongi semua. Sehingga jaringan ini tidak perlu ketakutan bahwa saya resiko rugi, saya resiko bangkrut. Enggak seperti itu. Tapi step by stepnya itu harus benar-benar diikuti. Kalau nambah akun reseller itu harus nambah alat, maka jangan beli alat kalau yang satu akun itu belum berjalan. Gitu. Jadi jalankan dulu satu akun, ada hasilnya, baru tambah alat kedua, tambah genrenya. Kalau kemudian naik ke agen, mau ngangkat CS, maka pertama sekian alat tadi sudah bisa diserahkan ke CS yang bersangkutan. Jangan langsung ngangkat 5, angkat 1 dulu. Sehingga apa? Penghasilan waktu saya sendiri itu bisa memberikan kemudahan di satu CS ini bekerja, dievaluasi, kemudian dinaikkan seperti standar kita waktu kerja sendiri. Nah, kemudian ini akan membuka kesempatan kita nambah CS berikutnya. Gitu maksud saya Om. Step by stepnya harus diikuti. Nah, apakah ada kesalahan dari step by step ini yang kemudian berisiko tinggi? Ada. Salah satunya adalah ketika jaringan memaksakan diri membangun offline, toko offline. Kita sudah sangat wanti-wanti. Jangan buru-buru pengen dianggap tetangga, pengen dianggap teman bahwa saya sudah berhasil membangun toko. Bukan seperti itu maksud kami. Jadi tahan dulu. Kebanyakan orang memang gagal karena suka dianggap sebagai pebisnis, bukan dianggap sebagai pebisnis yang real menghitung cash flow, menghitung potensi bisnisnya. Tapi dia karena dia dianggap punya toko, wah orang itu udah hebat, sudah punya toko, udah gini. Nah, akhirnya silau lupa. Nah, di manajemen Regarspot ini bukan menganggap toko itu nggak penting, tapi itu belum saatnya. Ketika hari ini Anda belum sampai di manajemen pelayanan mengkompliti 5 versus 1. Kalau akhirnya nanti berubah toko, jangan khawatir. Next, klausul kita akan membuka grey itu dengan dasar ketika Anda sudah lolos di sekian akan kita kolaborasikan ketika saya sudah waktunya bangun toko Pak. Oke, nanti kita kirim ready stocknya. Seperti itu. Jadi step by stepnya tolong pahami, ikuti aturan main di manajemen sehingga Anda benar-benar kita bisa awasi untuk tidak rugi Om dan Tante semua gitu ya. Oke, Om Bancol Aris usul Om kerah V oblong pakai rib. Nah, V oblong pakai rib coba nanti kita usulkan ya Om di riset. Kalau dulu sih pernah ada, tapi kalau hari ini nggak ada,
Kalau hari ini nggak ada, pastinya itu karena ada kendala ya, atau ada hasil riset yang tidak bisa stabil hasilnya diproduksi. Pak, silakan nanti diusulkan di kotak saran di bagian riset ya Om. Jadi biar tim riset yang menjawab itu. Itu ya Om dan Tante. Oke, masih ada 5 menit. Silakan yang masih ingin bertanya. Masih ada Om? Ada yang saya lupa belum? Nggak ada ya? Oke, jadi perhatikan banyak hal yang saya bicarakan tadi. Ikuti alur step by step membangun bisnis ini. Jangan istilahnya kalau orang Jawa bilang itu jujuk-jujuk gitu. Ini baru bergerak, saya pengen gini Om, saya pengen gini. Enggak. Ya, percaya saja. Bahkan Om Dadi, peringkat agen tertinggi di Regar Spot, penghasilannya yang mungkin sudah berkisar ratusan juta itu terjadi juga karena memang mengikuti aturan step by stepnya manajemen gitu. Jadi kami pastikan bahwa ketika Anda berani percaya dengan kami, insya Allah kami akan benar-benar nothing tulus. Jadi apa yang kami share ini benar-benar bukan karena ada maksud nanti belakangnya seperti ini, enggak. Anda semua sudah mengetahui bahwa seberapapun orang hari ini yang bisa menghasilkan di Regar Spot itu real. Mereka tidak bergerak karena latar belakang syarat tidak. Gitu. Jadi benar-benar real. Prinsipnya adalah kita bisa benar-benar sukses step by step tanpa risiko terlalu tinggi atau terlalu besar, tapi syaratnya adalah kita butuh waktu untuk memahami soft skill bisnis sampai ke hard skill bisnis itu step by step. Jangan mengatakan saya punya modal, saya langsung potong kompas di bagian ini. Nggak perlu seperti itu Om dan Tante semuanya ya. Tapi bisa nggak Pak, saya jarak 3 bulan besok saya sudah memiliki omset 100 juta. Nah, kalau itu tinggal bagaimana Anda melewati step by step ini dengan cepat apa enggak gitu. Ini dengan step by stepnya ini, apakah jaraknya setiap satu step 3 bulan baru naik lagi, atau memang itu bisa Anda konsisten, saya fokus ke sini, ini yang kurang, ini saya percepat. Nah, monggo, itu bisa juga gitu. Contohnya ternyata di rapot agen hari ini saya cek itu ada satu orang yang tadi saya kaget juga, Om Andreas Suhud. Kalau nggak salah bulan kemarin masih peringkatnya 40-an, kalau nggak salah lah ya. Terus bulan ini dia peringkatnya masuk di belasan apa 20-an, saya lupa. Nanti dicek Om Andreas Suhud. Bener nominalnya kecil, tapi perhatikan slotnya. Gitu ya, perhatikan slotnya. Bahkan ada yang bertanya, loh aku kan kalau di peringkat nominal saya masuk di peringkat 36, tapi kok di jajaran di YouTube saya kok malah nggak masuk 50 besar. Ada apakah ada yang salah gitu? Ingat, peringkat kita dihitung dari slot bukan dari nominal. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, kita menanamkan bagaimana menjaga bisnis ini tetap berlanjut sustain. Kalau Anda slotnya kecil tapi nominalnya besar, bisa dipastikan itu karena paus, tender, ya kan? Event atau PO yang dalam skala apa ya? Tender, paus, event, segala macam istilah-istilah seperti itu. Nah, ini akan sangat fluktuatif di bulan depan. Belum tentu ini akan terjadi lagi. Ingat ya, belum tentu ini akan terjadi lagi. Nominal segitu itu belum tentu terjadi lagi. Tapi kalau Anda fokus ke slot dengan proses yang benar, artinya ya bukan berarti slotnya tuh kemudian dipecah-pecah, bukan seperti itu. Normal aja, prosesnya baik aja. Kalau memang ada transaksi ya udah slotnya. Terus bagaimana menaikkan slot? Ya menaikkan pelayanan, bukan terus slotnya dipecah-pecah, bukan seperti itu. Nah, kalau kondisinya prosesnya bagus tapi slotnya tinggi, maka kami pasti akan bisa mengatakan bahwa next bulan depan Anda tidak akan turun dari itu, tapi bisa memungkinkan nominal Anda naik dari itu. Jadi pahami ya Om ya, kenapa kok rapot itu diukur dari slot dan bukan dari nominal? Ingat,
Hari ini dia beli lusinan, besok dia beli eceran. Hari ini dia beli eceran, besok dia beli lusinan. Pelayanan menghitung orang per hari. Slot dari sebuah transaksi itu transaksi orang. Orangnya yang bertransaksi. Gitu maksud saya. Jadi ukurannya gitu. Orang dihitung transaksinya, dihitung dari pelayanannya. Maka ukurannya adalah slot per hari, pelayanan per hari. Oke, paham ya? Oke, ini udah sampai jam 9:30. Next, besok kami berharap input pertanyaan bisa di-share di kotak saran. Jadi streaming ini bisa Anda request, tolong bahas ini Om, tolong bahas ini. Jadi saya pun juga akan punya schedule atau apa ya, pedoman kerja ketika streaming ini. Baik Anda, kalau yang nonton sedikit pun jangan khawatir, kalau ada teksnya atau pertanyaan-pertanyaan pasti akan saya lakukan, saya jawab walaupun tidak ada yang nonton, santai saja itu. Oke, gitu ya Om dan Tante semuanya, tetap sehat, tetap semangat, teman itu sukses bareng. Salam Just People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.